Smart ASN dan Manajemen ASN Digitalisasi Negeriku. Pada kali ini bertemu dengan saya Muhammad Iqbal Sekorana dengan monolog sebagai berikut. Pertama, di sini saya akan mencoba menjelaskan literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat saja, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, atau digital skill, atau digital culture, atau digital ethics, digital safety. Semuanya harus berkesinambungan. Selanjutnya ada kolaborasi budaya visual, lembaga pameran intervensi budaya. Bentuk kolaborasi yang paling sederhana adalah melakukan pameran di bidang budaya. Kegiatan pameran dapat dikemas dalam bentuk visual digital. Selanjutnya, ASN cakap bermedia digital. Data tersebut nyatanya selaras dengan laporan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi ICT per tahun 2017. Indonesia menempati posisi 114 dunia atau kedua terendah di G20 setelah India dalam rilis tersebut. Data-data tersebut menunjukkan masih terdapat ruang pengembangan untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah kecakapan digital sebagai salah satu area kompetensi literasi digital bagi setiap individu yang ada di era digital. Kemudian, etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu, dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital melalui 4 prinsip. Yang pertama, ujung tombak berpartisipasi, berkolaborasi, berinteraksi, dan sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara efektif. Selanjutnya, menghindari hoax dan ujaran kebencian. Yang pertama, tidak adanya situs berita terkemuka lainnya melaporkan hal yang sama. Kedua, ada tidaknya situs web cek fakta telah membantah klaim tersebut. 3, jika hanya oknum tertentu yang melaporkan tersebut, maka dalam kasus ini mungkin diperlukan lebih banyak penggalian. Dapatkan berita dari sumber yang terbuka, jelas, dan kredibel. Bedakan opini dan fakta. Selanjutnya, manajemen ASN. Yang pertama, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang terakhir, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kedudukan ASN menurut undang-undang. Yang pertama, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam waktu melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, keberagaman ASN versus inklusi ASN. Menurut saya keduanya sejalan namun memiliki arti yang berbeda. Dan yang terakhir, kesimpulan pribadi bahwa keberagaman berarti memiliki karyawan dan berbagai demografi. Inklusi membuat mereka semua merasa diterima dan dilibatkan. Keberagaman dan inklusi meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Inklusi tempat kerja dimulai dengan menangani bias. Dan yang terakhir adalah memastikan keberagaman dan inklusi tempat kerja virtual membutuhkan kerjasama yang baik. Dengan ini kami tutup monolog pada saat kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.